Oke, buat kalian para penggemar Stranger Things yang butuh penyegaran sebelum season final, atau mungkin kamu baru mau mulai nonton tapi nggak masalah sama spoiler, nah ini pas banget. Hari ini kita bakal ngebongkar jantung dari serial ini yaitu para karakternya, plus hubungan-hubungan rumit yang bikin kita semua jadi ngefans berat. Soalnya, jujur aja deh, di balik semua monster Demogorgon dan portal antar dimensi, Stranger Things itu ya tentang mereka. Tentang pertemanan yang solid banget, keluarga yang terbentuk bukan karena darah, dan soal keberanian anak-anak biasa yang harus ngadepin hal-hal super luar biasa. Inilah yang bikin kita nagih nonton terus kan? Oke, perjalanan kita mulai dari sini ya. Hawkins, Indiana, tahun 1983. Kelihatannya sih kota kecil Amerika yang super biasa aja kan? Tapi semua itu berubah total cuma dalam satu malam. Waktu seorang anak, namanya Will Byers, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Nah, dari sinilah mimpi buruk kota Hawkins benar-benar dimulai. Terus sumber kekacauannya dari mana? Jawabannya dari sebuah tempat mengerikan yang disebut The Upside Down. Coba deh kalian bayangin dunia kita tapi versi mimpi buruknya. Dingin, gelap, semuanya busuk dan penuh monster. Sialnya lagi, gerbang ke neraka ini kebuka persis di bawah kota Hawkins. Jadi kita rangkum cepat ya pemicunya. 1. Will Byers hilang. 2. Tiba-tiba entah dari mana muncul cewek misterius kepala pelontos dengan kekuatan super. Kita kenal dia sebagai Eleven. Dan akar masalahnya, eksperimen pemerintah yang gagal total di lab Hawkins, yang akhirnya ngebuka gerbang antar dimensi itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Bukan monsternya loh ya, tapi anak-anak ini. Geng inilah yang pertama kali harus berhadapan langsung sama semua kengerian di Hawkins. Mereka ini bisa dibilang jantung dan jiwanya Stranger Things. Dan tentu saja kita mulai dari Eleven. Dia ini bukan anak biasa jelas. Dia dibesarkan di lab, dijadiin semacam senjata hidup dengan kekuatan psikokinetik yang gila banget. Tapi setelah dia berhasil kabur, dia justru nemuin sesuatu yang jauh lebih kuat dari kekuatannya sendiri, arti sebuah rumah dan keluarga. Perjalanan hidupnya itu luar biasa banget. Dari seorang anak yang ketakutan dan cuma kenal angka, dia berubah jadi pahlawan yang siap ngorbanin apa aja. Dia nemuin sosok ayah di diri Hopper, cinta pertamanya sama Mike, dan bahkan pas kekuatannya sempat hilang, semangatnya buat ngelindungin orang-orang yang dia sayang itu nggak pernah padam. Dan pastinya kita nggak bisa lupain The Party. Geng Dungeons and Dragons ini, persahabatan mereka itu pondasi dari semuanya. Waktu dunia mereka diisi monster beneran, bukan cuma di papan permainan, ikatan di antara mereka inilah yang jadi senjata paling kuat. Coba kita lihat perkembangan mereka satu-satu. Ada Mike, yang tadinya pemimpin geng yang optimis, sekarang jadi pacar LDR yang cemas. Terus Will, yang kayaknya selamanya bakal punya koneksi trauma sama Upside Down, dia jadi semacam sensor bahaya. Dustin, wah ini dia. Dari cuma jadi biang kelari komedi, sekarang jadi otak strategi yang jenius. Dan Lucas, yang sempat galau antara pengen populer dan setia kawan. Mereka semua tumbuh, mereka berubah. Tapi ya itu, pertemanan mereka tetap jadi pegangan. Terus di season 2 muncullah Max, cewek sangar dengan skateboardnya. Tapi di balik gayanya yang cuek dan keras itu, dia nyimpen beban rasa bersalah yang berat banget soal kematian kakaknya, Billy. Nah, trauma inilah yang sayangnya bikin dia jadi target sempurna buat Vecna. Dan adegan ini, wah, ikonik banget kan? Pertarungan Max lawan Vecna ini nunjukin betapa kuatnya musik. Lagu favoritnya itu bener-bener jadi penyelamat dia. Narik dia dari ambang kematian dengan ngingetin dia sama semua kenangan indah bareng teman-temannya. Metaforanya dalam banget tentang gimana kita ngelawan monster di dalam diri kita sendiri. Oke, tapi jelas ya, masalah segede ini nggak mungkin cuma ditanganin sama anak-anak aja. Pelan-pelan, para kakak dan teman-teman mereka jadi ikut terseret ke dalam kekacauan ini. Mereka pun ngebentuk semacam lapis pertahanan kedua yang perannya penting banget. Dan kalau ngomongin perkembangan karakter, kita wajib banget bahas Steve the Hare Harrington. Coba lihat perubahannya. Dari yang tadinya cowok populer paling nyebelin di sekolah, jadi babysitter kesayangan kita semua. Perannya sebagai pelindung anak-anak ini bukan cuma buat lucu-lucuan loh. Ini adalah cara dia menebus kesalahannya. Dan itu yang bikin dia jadi pahlawan sejati. Tapi Steve nggak sendirian, pastinya. Ada Nancy yang transformasinya keren banget dari cewek populer jadi jurnalis investigasi yang super berani. Ada Jonathan, si penyendiri yang bekal ngelakuin apa aja buat keluarganya. Dan jangan lupa, Robin, cewek jenius yang bisa mencahin kode rahasia Rusia dan jadi sahabat terbaik buat Steve.
Lalu di season 4, kita kenalan sama Eddie Munson, si pemimpin Hellfire Club. Dia dicap aneh, bahkan dituduh sebagai pembunuh sama satu kota. Tapi, dalam waktu yang sangat singkat, dia ngebuktiin kalau pahlawan itu nggak selalu kelihatan seperti yang kita kira. Pengorbanan dia di Upside Down itu salah satu momen paling heroik sekaligus paling tragis di sepanjang serial ini. Sekarang kita naik level lagi ke para orang dewasa. Merekalah perisai terakhir yang lindungin anak-anak ini dari semua bahaya. Dan kalau ngomongin barisan terdepan, pasti ada dua nama, Joyce Byers dan Jim Hopper. Satu pelajaran penting, jangan pernah remehkan insting seorang ibu, apalagi ibunya Joyce Byers. Waktu semua orang nganggap dia gila karena ngobrol lewat lampu Natal, ternyata dia yang benar. Kegigihannya buat nyelamatin Will, terus nyusul Hopper ke Rusia, itu benar-benar jadi motor penggerak ceritanya. Dan lihat juga transformasi Hopper, dari sheriff yang masa bodoh dan dihantui masa lalu, dia jadi sosok ayah yang super protektif buat Eleven. Dia rela mati di Starcourt Mall, dan entah gimana caranya, dia bisa selamat dari penjara Rusia cuma buat balik lagi dan ngelindungin keluarganya. Bener-bener pahlawan. Oke, kita udah bahas para pahlawannya. Sekarang, waktunya bahas si penjahat utamanya. Otak dibalik semua teror yang ada di Hawkins. Ternyata, semua monster yang selama ini mereka lawan, itu semua datang dari satu sumber yang sama. Nah, ini dia asal-usulnya. Dan ini spoiler besar banget ya. Dia itu awalnya Henry Krill, seorang anak berkekuatan super yang akhirnya jadi subjek tes nomor 1 di labnya Dr. Brenner. Setelah insiden pembantaian di lab, Eleven yang waktu itu masih kecil, dalam sebuah pertarungan epik, nggak sengaja ngelempar dia ke Upside Down. Dan di sanalah dia bertransformasi jadi monster mimpi buruk yang kita kenal sebagai Vecna. Tunggu. Kalau gitu, gimana nasibnya Demogorgon? Terus Mind Flayer yang udah neror Hawkins selama 2 season? Apa hubungannya mereka semua sama Vecna? Dan ini dia jawabannya. Pengungkapan paling gede di season 4. Semuanya, itu ulah dia, ulah Vecna. Dia itu jenderal bintang 5-nya. Mind Flayer, Demogorgon, itu semua cuma pion-pionnya dia. Dia yang ngendalin semuanya dari balik layar. Sejak hari pertama. Jadi, kalau kita coba lihat dari gambaran besarnya ya, semua kelompok yang berbeda ini, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa, semuanya itu sebenarnya bagian dari satu takdir yang sama. Mereka semua terjalin buat ngelawan satu musuh besar. Nah, ini rangkuman yang pas banget. Kelompok inti itu adalah jantung emosional dari ceritanya. Geng remaja itu jadi jembatan sekaligus detektifnya. Para orang dewasa jadi perisai terakhir. Dan di Upside Down, yang dikomandoi Vecna, itulah ancaman yang akhirnya nyatuin dan ngebentuk mereka semua jadi pahlawan. Dan disinilah kita sekarang. Di akhir season 4, kondisinya gawat darurat. Gerbang ke Upside Down kebuka lebar-lebar dan mulai merembes masuk ke Hawkins. Vecna memang terluka, tapi dia belum mati. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya semua pahlawan kita ini bersatu buat pertempuran terakhir? Jawabannya, ya kita harus nunggu di season final nanti. Jangan sampai ketinggalan. Video seperti ini jarang banget saya buat. Kalau konten ini bermanfaat, tolong banget like, komen, dan subscribe sekarang juga sebelum algoritma YouTube menyembunyikan channel ini dari beranda kamu. Share juga ke teman-teman yang butuh info ini sebelum terlambat.